Salam kenal bagi PT Gangsa, karena baru kali ini saya diundang oleh PT Gangsa untuk berbagi cerita. Terhormat Bapak Taming Seng yang telah mengundang saya, dan juga yang terhormat para karyawan yang kami sambut. Salam sadar. Salam sadar. Salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya bisa berjumpa dengan senang hati untuk memuliakan Tuhan Yesus. Saya perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Osman Cornelius. Saya asli suku Sunda dari Jawa Barat, Indonesia. Saya punya anak 2, istri 1 dari dulu, tidak pernah ganti-ganti. Walaupun Sunda itu sebetulnya singkatan dari suka nikah di luar aturan, tapi saya tidak nikah banyak. Oleh karena itu, silakan yang mau berdiskusi. Mungkin ini pertama kali saya agak deg-degan, nggak apa-apa ya, mau berbincang-bincang ini, karena karyawan ini kan, waduh, integritasnya luar biasa. Juga yang terhormat pemilik PT ya, PT apa tadi lupa saya dicatat, PT Gangsa ya. Iya, PT Gangsa, dan yang saya hormati karyawan-karyawannya. Mungkin ada sesuatu kita ingin diskusikan di sini beberapa menit ke depan. Silakan dengan Bapak Muhammad Kece. Kece itu adalah singkatan dari kesaksian cerdas. Karena dulu saya di dalam kegelapan, sekarang di dalam terang. Ada kepastian yang hidup kekal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua manusia memang tidak akan abadi di dunia. Tidak ada yang hidup di dunia selamanya. Tapi kita akan mengalami yang namanya kematian. Kalau manusia mati, tujuannya harus jelas. Kemana kita tujuan? Kalau kita bertujuan, tentu harus mengikuti petunjuk alamat yang pasti. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan kehidupan kita nanti di hari kiamat. Menurut Al-Quran, surat 3 Ali Imran, boleh Anda buka di aplikasi Quran, surat 3 Ali Imran ayat 45, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasiruki bikalimati minhu asmuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirat wa minal muqarrabin. Yang artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, karyawan PT Gangsa yang saya hormati,
Menurut ayat ini, Isa itu adalah berasal dari Allah. Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih orang yang didekatkan kepada Allah. Ini menurut Quran. Kalau kita ingin masuk surga, mengikuti orang yang berasal dari Allah, kita tidak akan keliru. Ibarat begini, saya mau ke Surabaya mencari PT Gangsa, mengikuti orang yang dari Surabaya, mengikuti apalagi yang punya pemilik PT. Pasti dalam perjalanan untuk ke PT tersebut dengan mudah kalau mengikuti orang yang berasal dari Surabaya. Pasti kita tidak akan tersesat, pasti kita tidak akan mengalami kesulitan dalam perjalanan. Demikian juga kita kalau ingin kepada Allah, mengikuti orang yang berasal dari Allah, kita tidak akan tersesat. Kita punya kepastian. Berbeda dengan kalau kita mau ke Surabaya, mengikuti orang yang berasal dari Banten, yang ngomongnya cuma tahu-tahuan doang, ya itu pasti akan tersesat bareng. Nah, demikian juga ke surga. Kalau kita mengikuti orang yang bukan dari surga, itu rumusnya udah pasti akan menanyakan jalan yang lurus setiap hari. Kalau bahasa Arabnya begini, ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 17 kali ayat itu dibaca, tapi jalan yang lurus tidak pernah ditemukan. Karena apa? Cuma dibaca. Ya, saya ilustrasikan lagi. Ibarat konsep membuat sebuah roti, di dalam resepnya harus ada telur, ada tepung, ada gula, ada garam. Kalau cuma dibaca saja, ada telur, ada tepung, ada gula, ada garam, ada mixer, mau jadi roti itu tidak? Saya yakin tidak, karena cuma dibaca. Demikian juga tentang jalan yang lurus. Kalau kita hanya dibaca, ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk ke jalan yang lurus, tapi jalan yang lurus tidak pernah akan ketemu. Siapakah jalan yang lurus menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran surat 43 Al-Juz ayat 61 berkata, "Innahu la ilmun lisya'ati falatamtaruna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim." Artinya, sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu jangan ragu-ragu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Surat pertama Al-Fatihah ayat yang ke-6 bertanya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Surat 43 Al-Zuhruf ayat yang ke-61 menjawab, ikut aku, inilah jalan yang lurus, kata Isa Al-Masih. Jadi jelas, tadi dijelaskan orang yang berasal dari Allah, berasal dari kalimatullah, terkemuka dunia dan akhirat adalah Isa Al-Masih. Jadi orang yang mengikuti Isa Al-Masih ketemu jalan yang lurus. Oke? Ini satu ayat dulu, 2 ayat dengan Al-Zuhruf, 3 ayat dengan Al-Fatihah. Barangkali ada rekan karyawan yang ingin bertanya, silakan. Ya. Silakan, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Salah ya. Nanti untuk belakangan.
Pokoknya yang salah tidak dapat sepeda, yang benar ambil sepeda nanti. Ya. Ini Pak Kaceng, ini Iya. ada karya ngomong. Nah, saya dengar dari Pak Kaceng kan Muhammad SAW kan istrinya 13, yang paling kecil tahun. Itu apakah 13 itu langsung di 13 itu? Atau mati satu, kawin lagi, mati satu, kawin lagi, atau seperti itu? Oh, langsung itu. Langsung. Enggak. Langsung poligami. Iya, poligami namanya. Poligami. Nah, sing terakhir 6 tahun di nikah itu mana bisa meteng, Pak? Mana bisa hamil ya? Oh, bisa. Tuhan kan Maha Kuasa. Bisa. Ini hadisnya nih ada. Aisyah dikawin Nabi ketika usia 6 tahun. Dan ini fakta. Karena Anda bertanyanya itu, ya ini dalilnya. Oh. Ya. Hadis ya? Ya, itu hadis katanya, Pak. Iya, itu hadis. Emang hadis di Al-Quran tidak ada. Di Al-Quran nama Muhammad bin Abdullah tidak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Nabi besar itu namanya Muhammad bin Abdullah, itu mengada-ada. Di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Oh, Muhammad itu makanya kalau kita cinta buta terhadap Nabi, itu bahaya. Kita sudah bangga-bangga punya Nabi terakhir, tapi meninggal masuk neraka, rugi kita. Selagi ada kesempatan, jangan disia-siakan. Begitu. Udah cukup ya, ada lagi? Begini Pak Kaceng, ini kan saya ambil dari surat Al-Fatihah tadi. Itu kan dari ada ayat 1 sampai 7. Tapi kan Pak Kaceng ngambil satu ayat dengan apa itu 6 kan? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Sedangkan dari ayat 1 sampai ayat 7 kan ada keterangannya. Dengan menyebut nama Allah. Iya. Ya. Dengan baik, menyebut nama Allah ya. Dari awal ya saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nama Allah itu siapa? Yesus, Isa Al-Masih. Itu nama Allah. Kenapa diarahkan ke Isa Al-Masih? Karena yang bisa wujud menjadi manusia adalah Isa Al-Masih. Kalau Allah-SWT tidak bisa menjadi manusia, Allah-SWT tidak wujud. Begitu. Ayatnya di mana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah Muhammad akan berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, manusia ilahi. Begitu. Jadi manusia ilahi itu namanya Isa Al-Masih. Nah, yang namanya Rahman Rahim, kalau itu Rahman Rahim tidak maha kejam, tidak membunuh, bahkan tidak menikah. Jadi itu Rahman Rahim, mengasihi. Arti Rahman Rahim itu bahasa Arab, arti bahasa Indonesia adalah mengasihi, begitu. Terus alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah alam semesta, Tuhan alam semesta. Jadi pujian baik, pujian jelek itu diserahkan kepada Allah. Makanya kalau ada yang menghina, ucapan alhamdulillah. Kalau ada yang memuji, oh kamu cantik, pakai kerudung, alhamdulillah. Dipuji, oh kamu cantik, oh mas sini beli bakso yuk, sini terima kasih ya kamu udah muji. Begitu, jangan yang seperti itu. Pujian tuh kembalikan kepada Allah. Gitu. Kamu cantik, ya udah mas, ini uang saya kasih. Nah itu jangan sampai pujian dibeli. Itu namanya pujian kalau bahasa orang Sunda itu. Ya, manusia tidak layak dipuji.
Karena tidak sesuai dengan alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih dan Penyayang. Sifat pengasih dan penyayang itu harus dilaksanakan oleh manusia kepada sesama manusia. Bos perusahaan mengasihi karyawannya, begitu. Waktunya kerja, waktunya istirahat, diberi istirahat, diberi makan, mau lebaran diberi THR. Nah itu mengasihinya yang harusnya kalau diberi THR tepuk tangan di karyawan. Nah itu pengasih dan penyayang. Kalau ada yang mengajak suruh membenci, oh ini perusahaannya Kristen udah dikorupsi aja, oh tidak benar, gitu. Jadi tidak pengasih dan penyayang. Membenci itu bukan sifat Allah, membenci itu sifat iblis, sifat setan. Ia karena bodoh, ia karena stain, hanya kepada minta pertolongan. Makanya kalau Muhammad Kacir tidak meminta pertolongan kepada yang lain, hanya kepada nama Yesus aku minta pertolongan. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa artinya? Jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Nah, siapakah orang yang diberi nikmat oleh Allah? Kita lihat surat apa? Surat 2 Al-Baqarah ayat 47. Ini orang yang diberi nikmat. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadaltukum 'alal 'alamin. Nah ini yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di dalam dunia ini. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah Bani Israel. Menurut surat Al-Baqarah ayat 47. Ini jawaban ini jawabannya. Yaitu Bani Israel yang diberi nikmat oleh Allah. Atau surat Al-Maidah surat 5 Al-Maidah ayat 110. Di sini dijelaskan jawabannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ini jawabannya. Ini baca Arabnya. Id qalallahu ya Isa ibnu Maryam atuni matiyallat ini mati alaika wa ala walidatika hidayatuka biruhul kudus. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Jadi yang diberi nikmat oleh Allah adalah orang Israel dan namanya Isa Al-Masih yang diberi Ruhul Kudus. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah itu sudah ditentukan namanya Isa Al-Masih, yaitu yang diberi Ruhul Kudus. Ini surat 5 Al-Maidah ayat 110. Jelas ayatnya. Tinggal tergantung mau baca Quran atau tidak. Nah, pertanyaannya, maukah saudara mengikuti orang yang diberi nikmat oleh Allah dan yang berasal dari Allah? Siapa yang berasal dari Allah? Namanya Isa Al-Masih. Seorang terkemuka dunia dan di akhirat yang tadi saya katakan. Itu ya. Itu Al-Fatihah 7 ayat sudah saya baca semua. Berikut saya pada jawabannya. Ada lagi? Silakan. Oke, mengerti apa tidak?
Oke, paham ya? Paham aja lah biar beres urusan. Nggak usah muter-muter. Tinggal kalau kurang yakin tinggal baca aja Al-Qur'annya. Apakah yang dibacakan Muhammad Kaca ini melenceng atau benar? Kalau benar ikuti. Karena itu kebenaran, keselamatan buat Anda. Ya. Begitu. Ada lagi? Silakan. Gantian boleh. Bertanya satu-satu. Yang muslim bertanya boleh. Tidak usah takut salah, tanya aja daripada tersesat di jalan. Lebih baik bertanya daripada tersesat di jalan. Ini bukan main-main loh. Jalannya masuk surga gitu loh. Jadi Anda harus pastikan dari sekarang. Kalau Anda tidak tahu jalan nanti tersesat kena copet lagi, udah tambah rugi lagi. Ini Pak Aceh mau tanya Pak Aceh. Boleh. Sholat kan satu hari kan 5 kali. Ya. Saya pakai sopir, Pak. Wah, waktu siang hari dia ngampirkan ke ini ke masjid sembahyang Pak Aceh. Saya dulu kan nggak ngerti kan, wah ya menghormatilah, kita saling menghormati. Tak pikir-pikir kalau ngikuti dia, wah rugi, ya nunggu di masjid sana setengah jam gitu ada. Iya. Nah, menurut Pak Aceh sholat itu ada apa? Tidak ada ya di Al-Quran 5 kali itu. Ada. Sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran, tapi sholat perintah di ada, perintah sholat ada. Sholat 5 waktu adanya dari kitab ini. Ya, ini kitab kuning, namanya kitab Safinatu Najah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini pengarangnya sini, pengarangnya. Nah, sholat 5 waktu adanya sini. Nah, saya tunjukkan. Nah, ini dia. Ini. Nah, ini di sini. Nah, di sini yang dikuningin ini adalah rukun Islam. Perintah sholat 5 waktu ada di kitab kuning, bukan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran cari sampai botak nggak bakal ada sholat 5 waktu. Ya. Yang ada di Al-Quran, sholatnya itu adalah sholat yang mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana dikatakan Al-Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Yang bunyinya, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, aqimus shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Nah itu. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sholat semacam ini bisa dilakukan di mana saja. Karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya sholat yang benar itu sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berbeda dengan sholat yang 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu harus di rumah atau di masjid. Atau di pinggir kali pakai daun pisang. Begitu. Sholat 5 waktu itu produknya kitab kuning ini. Ya, kitab karangan manusia. Ini banyakkan yang mengikuti karangan manusia daripada mengikuti firman Tuhan. Ini yang laku keras itu, yang sholat 5 waktu, yang tidak ada di Quran. Jadi sholat 5 waktu itu mendirikan tiang agama. Dalilnya, as-sholatu imadudin, man aqamaha faqad aqamadin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Yang artinya, barang siapa mendirikan sholat 5 waktu, mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu, merobohkan agamanya. Begitu. Jadi hanya sholat tiang agama, bukan ibadah. Siapa yang berani protes? Ini di live nih, di muka umum. Saya menjelaskan ini. Sholat 5 waktu adalah tiang agama. Agar dilihat bahwa orang Islam itu harus melakukan 5 waktu begitu. Jelas ya? Mau melakukan sholat yang ibadah agama atau mau ibadah?
Kalau yang mau ibadah, yaitu mendirikan sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang sudah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar dari dirinya, maka akan berdiri sholat yang diridhoi Allah. Begitu. Ada lagi? Ya, Pak Kaceh. Saya nih memilih mengikuti Pak Kaceh. Nah, sekitar saya ini kan orang Muslim semua. Gimana Pak Kaceh? Ya nggak apa-apa, karena kalau mau ikutin ayat-ayat yang saya sampaikan, daripada mati masuk neraka bareng-bareng. Begitu. Oh. Ingat, meninggal kita tidak sama-sama. Suami istri juga nggak sama. Sama anak nggak sama. Jadi tentukanlah pilihan dirimu, kemana tujuan. Masuk surga atau mau walahu alam. Begitu. Ada lagi? Ya, ada yang takut gini Aceh. Kalau mau ngikuti Yesus, nanti istri saya menceraikan saya katanya. Oh gitu. Ya. Gampang itu diceraikan, cari lagi. Ngapain susah? Istri masih banyak. Selama di pasar masih banyak jualan CD, ya udah, nggak usah takut. Begitu. Kan ada ayatnya di Al-Quran. Kalau kamu murtad dari agamamu, maka akan ada yang mengasihi kamu. Begitu. Artinya, kalau kamu diminta cerai oleh istrinya, cari lagi yang baru. Wah, tuh Abdul Somad kawin lagi. Nggak usah takut. Cuman kalau yang sudah mengenal Alkitab tidak dibenarkan kawin cerai, karena sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Begitu. Itu kalau di Alkitab. Tapi kalau yang masih beragama Islam, kawin cerai itu adalah sunnah Nabi, sunnah Rasul, ya. Kawin cerai sunnah Rasul. Ada ayatnya, Pak. Ada ayatnya, Pak. Ada hadisnya. Kawin itu sunnah Rasul. Hadis kan dari orang. Hadis kan tulisan orang. Ya. Hadis kan tulisan orang, sama juga kan katanya nggak boleh. Hadis itu karangan manusia, Pak. Ya. Iya, saya bersyukur kalau sekarang udah pada nyadar bahwa hadis itu karangan manusia. Terima kasih. Iya, kita menyadarkan orang yang belum paham bahwa hadis itu karangan manusia, bukan firman Tuhan. Maka saya beritahukan bahwa kitab kuning itu karangan manusia, hadis juga karangan manusia. Begitu. Yang firman Tuhan itu adalah Taurat dan Injil. Di mana ayatnya? Surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga dikatakan, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Artinya, Dia Allah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kitab yang dibenarkan oleh Allah itu adalah Taurat dan Injil, kata Quran. Bukan hadis dan fikih. Jadi kalau yang masih mengikuti hadis dan fikih, bertobatlah. Makanya yang benar itu pedomannya Al-Quran apa hadis ya, gitu. Membingungkan sendiri ya. Nah, supaya tidak bingung, mari ke Al-Quran aja dah. Gitu. Saya nggak ngerti yang minta bimbingan Roh Kudus. Karena semua orang juga tanpa bimbingan Roh Kudus tidak akan mengerti. Begitu. Tidak akan mengerti kalau tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Memang firman Tuhan itu nggak mengerti. Contoh, saya berikan contoh. Ketika Musa dikejar-kejar Fir'aun ke depan lautan, balik lagi tentara Fir'aun. Bingung itu. Umat yang nggak percaya. Wahai Musa, bagaimana aku ke depan lautan dalam? Balik lagi Raja Fir'aun. Kata Musa, sabar. Pertolongan Tuhan pasti dekat. Begitu Musa mengangkat tongkatnya, lautan terbelah jadi dua. Maka Musa dan pengikutnya bisa nyebrang di situ. Itulah mujizat menyatakan keselamatan dari Tuhan.
Apakah masuk akal? Tidak. Demikian juga kenapa manusia Yesus menjelma menjadi manusia? Masuk akal tidak? Tidak. Makanya jangan pakai akal kalau cari Tuhan, tapi pakai iman. Kalau pakai akal nggak mampu kita. Kenapa langit tinggi nggak ada tiangnya? Nggak masuk akal. Kenapa nggak roboh? Kenapa air hujan dari langit? Siapa yang nyebut di langit? Kalau turun banjir semua, ya nggak masuk akal. Makanya pekerjaan Tuhan itu nggak bisa dimasukin akal kita. Begitu ya. Makanya iman saja. Setelah diimani, dirasakan apa yang akan terjadi. Kalau Tuhan berbicara, ikuti. Begitu. Ada lagi? Ayo, ada apa lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, saya akan lanjutkan ya. Orang yang kembalinya kepada Allah. Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-55. Di sini jelas. Tadi kan baru bercerita ayat tentang orang berasal dari Allah. Terkemuka dunia dan akhirat. Dan sekarang orang yang akan masuk surga dari Allah. Itu kalau Allahu ya Isa ini mutawaffika wa rafi'uka illa wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa jahilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, ini firman Allah nih. Wahai Isa, aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang yang kafir dan menjadikan orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada aku lah kembali. Al-Quran berkata surat 3 ayat 255 bahwa orang yang kembalinya kepada Allah hanya Isa dan pengikutnya. Nah pertanyaannya, maukah saudara mengikuti Isa? Maukah saudara masuk surga? Ini aku tunjuk tidak jelas. Silakan Anda ikuti. Kalau Anda mau masuk surga, ikuti Isa. Orang yang berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Begitu. Hanya kepada aku lah kembali. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Al-Quran berasal dari Allah kembali kepada Allah. Tidak ada. Karena Nabi Muhammad adalah mengaku menjadi Nabi setelah umur 40 tahun dan pengikutnya. Nah pertanyaannya, maukah saudara setelah menikah dengan Khadijah 15 tahun menikah masuk surga? Ini aku tunjuk tidak jelas. Orang terkaya dan surga, silakan Anda ikuti. Janda 2 kali. Kalau Anda mau masuk surga, ikuti Isa. Orang yang berasal dari Allah umur 40 tahun. Muhammad mengaku menjadi seorang nabi. Yang pertama percaya dia seorang nabi. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad berasal dari Allah kembali kepada Allah. Dan tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad adalah mengaku menjadi nabi setelah umur 40 tahun. Makanya kalau yang menjadi umatnya Nabi Muhammad itu rugi. Setelah menikah dengan Khadijah 15 tahun pernikahannya. Kenapa rugi? Adalah orang terkaya dan surga. Saya kasih tahu kepada saudara. Janda 2 kali. Surat 72 Al-Jin ayat 19 berkata begini. Setelah umur 40 tahun, wa annahu menjadi seorang yang pertama percaya dia seorang nabi adalah istrinya yang pertama Khadijah. Artinya, dan sesungguhnya tidak ada ayatnya di Al-Quran Nabi Muhammad bin Abdullah menyelamatkan umatnya. Makanya kalau yang menjadi umatnya Nabi Muhammad itu rugi. Mereka jin-jin itu mengerumuninya. Jelas ya. Kenapa Nabi yang dekat dengan jin adalah Muhammad? Saya kasih tahu kepada saudara. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Nabi yang berkata ini tadi Isa Al-Masih. Wa annahu mengikut Muhammad atau Isa Al-Masih. Kalau mau selamat ikut Isa Al-Masih. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya,
melaksanakan sholat mereka jin-jin itu